Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ellen Puspita Ningtyas MPD selaku dosen pengampu kegiatan praktikum IPA di SD. Di sini perkenalkan, nama saya Mundaria, nomor induk mahasiswa 8583119, Pokjar Kota Baru UPBJJ UT Banjarmasin. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum modul 6, yaitu jenis dan bentuk gelombang, yang berjudul percobaan jenis-jenis gelombang. Tujuannya adalah mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu alat tulis, slinky, kabel, dan karet gelang. Definisi gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium. Gelombang membawa energi tanpa memindahkan partikel medium secara permanen. Gelombang ini dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal, getaran arah usik medium tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contohnya gelombang pada tali atau slinky yang digerakkan ke kiri dan ke kanan. Yang kedua itu adalah gelombang longitudinal, getaran medium searah dengan arah rambat gelombang. Contohnya gelombang pada pegas slinky yang ditekan dan ditarik menghasilkan rapatan dan renggangan. Pada gelombang yang merambat adalah energi, sedangkan partikel medium hanya bergetar di tempatnya. Langkah yang saya lakukan adalah mengambil slinky, lalu rentangkan di lantai yang licin. Ujung satunya dipegang murid saya dan ujung satunya saya yang memegang, lalu memberikan usikan ke kanan dan ke kiri secara cepat. Lakukan berulang-ulang dan amati apa yang terjadi. Langkah yang kedua yaitu ikat karet gelang di tengah-tengah slinky, lalu beri usikan ke kanan dan ke kiri secara cepat. Setelah itu amati apa yang terjadi. Langkah yang ketiga, saya mengganti slinky dengan kabel. Ujung satunya dipegang murid saya dan ujung satunya lagi saya yang memegang. Setelah itu memberikan usikan ke kanan dan ke kiri dan amati apa yang terjadi. Selanjutnya, untuk percobaan keempat, saya mengikat karet di tengah-tengah kabel dan memberikan usikan ke kanan dan ke kiri. Setelah itu kita akan mengamati apa yang terjadi. Langkah kelima itu saya mengambil slinky, merentangkan ke lantai. Setelah direntangkan ke lantai yang licin, ujung satunya dipegang murid saya dan ujung satunya saya yang memegang, dan saya memberikan usikan ke depan dan ke belakang. Setelah itu pada percobaan pertama saya mengambil slinky dan merentangkan di lantai yang licin. Ujung satunya dipegang murid saya dan ujung satunya saya yang memegang sendiri. Setelah itu saya mengusikkan ke kanan dan ke kiri secara cepat. Setelah saya amati, saat ujung slinky digerakkan ke kanan dan ke kiri, muncul gelombang yang merambat dari ujung yang digerakkan menuju ujung yang diikat. Ujung slinky bergetar tetapi tidak berpindah tempat. Yang merambat pada slinky adalah energi getaran, bukan gulungan slinky. Bentuk gelombang tampak jelas berupa naik turun seperti gunung dan lembah. Pada percobaan yang kedua adalah saya memberi ikatan karet gelang di tengah-tengah slinky. Lalu saya mengusikkan ke kanan dan ke kiri secara cepat. Hasil yang saya amati adalah ketika slinky digetarkan, karet gelang hanya bergetar di tempat, tidak berpindah mengikuti gelombang. Ini menunjukkan bahwa medium slinky tidak berpindah, tetapi hanya bergetar. Gelombang tetap merambat dan energi tetap berpindah dari ujung ke ujung. Energi gelombang berasal dari usikan tangan yang menggerakkan slinky. Pada percobaan ketiga, saya mengganti slinky dengan kabel listrik dan salah satu ujung dipegang
murid saya dan satu ujungnya saya yang memegang sendiri. Setelah itu saya memberikan usikan ke kanan dan ke kiri secara cepat. Setelah saya amati percobaan ini, kabel listrik menghasilkan gelombang yang sangat kecil dan sulit diamati. Gelombang cepat hilang karena kabel lebih kaku dan kurang elastis dibandingkan selingkih. Gerakan naik turun tidak tampak jelas. Energi getaran tidak dapat merambat jauh sehingga bentuk gelombang tidak terlihat bagus. Pada percobaan keempat, saya mengikatkan kabel dengan karet di tengah-tengah dan saya beri usikan ke kanan ke kiri secara cepat. Setelah saya amati percobaan ini, karet gelang hampir tidak bergerak, hanya sedikit bergetar. Karena kabel kaku, gelombang tidak dapat merambat dengan baik sehingga karet gelang tidak menunjukkan getaran yang jelas. Energi getaran dari tangan lebih banyak terserap oleh kekakuan kabel. Hasilnya sangat berbeda dibandingkan selingkih. Gelombang tidak tampak jelas. Pada percobaan kelima, saya mengambil selingkih lalu saya rentangkan ke lantai yang licin. Ujung satunya dipegang murid saya dan ujung satunya saya yang memegang. Lalu saya berikan usikan ke depan dan ke belakang. Setelah saya amati percobaan ini, selingkih diusik ke depan ke belakang, terlihat daerah rapatan dan renggangan pada selingkih saat digerakkan maju mundur. Gelombang merambat sepanjang selingkih, tetapi bentuknya bukan naik turun melainkan rapat renggang. Arah getar sejajar dengan arah rambat gelombang. Gulungan selingkih hanya bergerak maju mundur di tempat tanpa berpindah posisi permanen, menunjukkan bahwa gelombang longitudinal terbentuk dengan baik. Perbedaan utama gelombang transversal dan longitudinal terletak pada arah getaran mediumnya. Gelombang transversal memiliki getar tegak lurus terhadap arah perambatannya, sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getar sejajar dengan arah perambatannya. Gelombang transversal terdiri dari puncak dan lembah, sementara gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Pembahasan yang dapat saya sampaikan yaitu percobaan pada selingkih dan kabel menunjukkan dua jenis gelombang transversal, getaran tegak lurus arah rambat dan longitudinal, gerakan sejajar arah rambat. Pada selingkih, gelombang terlihat jelas karena sifatnya elastis, sehingga puncak dan lembah atau rapatan dan renggangan mudah diamati. Karena yang diikat berfungsi sebagai penanda bahwa partikel medium hanya bergetar di tempat, bukan berpindah bersama gelombang. Pada kabel, gelombang tampak lemah karena kabel lebih kaku dan berat sehingga energi cepat teredam. Hal ini memperlihatkan bahwa jenis medium sangat memengaruhi kejelasan gelombang dan tidak semua benda dapat menjadi medium gelombang yang baik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu gelombang yang terjadi pada selingkih dan kabel membuktikan bahwa yang merambat adalah energi, bukan materi. Selingkih mampu memperlihatkan gelombang transversal dan gelombang longitudinal dengan baik, sedangkan kabel tidak karena sifat medianya. Perbedaan gerakan partikel tegak lurus atau sejajar menunjukkan jenis gelombang yang terbentuk. Demikian hasil yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.